Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Fajar Widya Nugraha. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Oke, langsung saja. Konsep Sistem Informasi Bisnis. Sistem Informasi Bisnis merupakan paduan dari teknologi informasi dan aktivitas pengguna sebagai proses serta manajemen. Sedangkan bisnis merupakan suatu usaha untuk menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok terhadap konsumen agar memperoleh keuntungan. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi bisnis merupakan kumpulan teknologi informasi yang memiliki kesatuan antara satu dengan yang lainnya dan ditujukan untuk kepentingan jual produk atau jasa. Yang selanjutnya adalah aturan dasar sistem informasi bisnis. Terdapat 3 aturan dasar sistem informasi bisnis. Yang pertama, dukungan terhadap proses dan operasi bisnis. Yang kedua, dukungan terhadap pengambilan keputusan oleh pegawai dan manajer. Dan yang ketiga, dukungan strategi untuk keunggulan bersaing. Yang dimaksud dari dukungan terhadap proses dan operasi bisnis yaitu merupakan suatu sistem yang diterapkan pada alur bisnis suatu perusahaan karena sangat mempengaruhi baik atau buruknya kualitas kinerja suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, dukungan terhadap pengambilan keputusan oleh pegawai dan manajer merupakan suatu pengambilan keputusan oleh pegawai dan manajer yang mana keputusan dari dua aspek tersebut sangat mempengaruhi kualitas perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, dukungan strategi untuk keunggulan bersaing, yaitu mempengaruhi jalannya bisnis suatu perusahaan sebab salah satu resiko yang harus dihadapi yaitu persaingan. Maka dari itu sangat dibutuhkan strategi untuk keunggulan bersaing. Yang selanjutnya adalah komponen sistem informasi bisnis. Terdapat 4 komponen untuk menjalankan sistem informasi bisnis, yaitu teknologi, aplikasi, pengembangan, dan manajemen. Teknologi dalam sistem informasi bisnis merupakan penggunaan jaringan komputer untuk mendukung proses informasi baik secara hardware maupun software. Kemudian dalam hal aplikasi yaitu berbentuk e-commerce. Penggunaan e-commerce atau aplikasi penjualan berbasis internet tidak akan pernah lepas dari kegiatan bisnis di era sekarang ini. Yang selanjutnya adalah pengembangan. Pengembangan merupakan salah satu komponen yang cukup penting dalam artian bertujuan untuk mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam bisnis sebagai penunjang kemajuan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu manajemen. Merupakan suatu pengelolaan teknologi untuk menunjang perbaikan dan kualitas nilai bisnis serta keamanan sistem yang digunakan. Yang selanjutnya adalah sumber daya sistem informasi bisnis. Terdapat 5 sumber daya dalam sistem informasi bisnis. Yang pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua sumber daya hardware, yang ketiga sumber daya software, yang keempat sumber daya data, dan yang terakhir sumber daya jaringan. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia dibagi menjadi 2, yaitu user atau pemakai, serta pakar atau pengembang. User dalam artian ini merupakan pengguna dari sistem informasi seperti pelanggan, manajer, operator, akuntan, dan lain-lain. Sementara pakar bertugas untuk mengembangkan sistem informasi seperti sistem analis, pembuatan software, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah sumber daya hardware, terdiri dari perangkat keras atau peralatan yang memiliki fisik serta digunakan dalam proses sistem informasi bisnis yang berjalan. Yang selanjutnya adalah sumber daya software, terdiri atas 3 bagian yaitu software sistem, software aplikasi, dan prosedur. Software sistem merupakan operasi yang terdapat dalam komputer, sedangkan software aplikasi merupakan suatu program yang memproses setiap perintah dari pengguna komputer, dan prosedur merupakan bentuk perintah terhadap penggunaan sistem informasi. Yang keempat adalah sumber daya data, merupakan pembahasan mengenai data yang terdapat dalam suatu proses bisnis seperti deskripsi produk, catatan pelanggan, file kepegawaian, serta database persediaan. Dan yang terakhir adalah sumber daya jaringan. Yang terakhir adalah sumber daya jaringan, mempunyai orientasi terhadap komunikasi seperti media atau proses komunikasi serta software untuk akses yang mengendalikan jaringan dalam suatu sistem informasi. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis sistem informasi bisnis. Terdapat 4 jenis-jenis sistem informasi bisnis. Yang pertama, sistem penjualan dan pemasaran. Yang kedua, sistem manufaktur dan produksi, yang ketiga sumber daya manusia, serta yang terakhir adalah sistem keuangan dan akuntansi. Yang dimaksud dari sistem penjualan dan pemasaran merupakan proses penjualan produk atau jasa suatu perusahaan dengan memperhatikan hal diantaranya seperti pengenalan produk, kebutuhan pelanggan, iklan, dan media promosi. Yang kedua yaitu sistem manufaktur dan produksi, merupakan proses yang mengatur jalannya produksi agar sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua adalah sistem manufaktur dan produksi, merupakan proses yang mengatur jalannya produksi agar sesuai dengan yang diinginkan. Sistem ini berhubungan erat dengan aspek-aspek diantaranya seperti ketersediaan bahan, sasaran produksi, pengadaan, dan juga penyimpanan. Yang ketiga yaitu sistem sumber daya manusia, bisa dikatakan human resource information, yang bertujuan untuk mengembangkan juga mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem ini mendukung aktivitas diantaranya seperti mengenali karyawan yang berpotensi, pencatatan data karyawan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah sistem keuangan dan akuntansi, merupakan bentuk pengelolaan keuangan seperti uang tunai, obligasi, saham, bentuk-bentuk investasi
informasi lainnya. Penerapan sistem ini diantaranya seperti catatan keuangan, penerimaan dan pengeluaran, juga penggajian. Yang berikutnya ada beberapa manfaat sistem informasi pada bisnis perusahaan. Yang pertama, menyokong perusahaan untuk sadar bahwa data informasi perusahaan dapat dikelola dengan baik. Yang kedua, meminimalisir kesalahan fatal akibat kelalaian sumber daya manusia sebagai pencegahan timbulnya risiko pada suatu perusahaan. Yang ketiga, mengefektifkan manajemen suatu perusahaan, salah satunya dari segi waktu, serta memaksimalkan kinerja semua elemen yang terdapat di dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, perusahaan akan lebih peka bila mana terdapat kekeliruan atau kejanggalan informasi data pada alur bisnis perusahaan. Sehingga dengan demikian, segala upaya perbaikan atau evaluasi bisa segera ditangani dengan baik. Dan yang terakhir, mengatur jalannya suatu bisnis agar lebih efisien dengan pendayagunaan waktu yang efektif dan semaksimal mungkin. Dan tahap yang terakhir adalah menentukan perusahaan bisnis yang ada di sekitar Anda. Yang saya angkat kali ini yaitu Double A Production, merupakan salah satu vendor yang bergerak di bidang jasa fotografi dan videografi, khususnya dalam ranah pernikahan atau wedding. Double A Production memerlukan suatu web company profile yang bertujuan untuk media promosi maupun transaksi. Karena di dalam web tersebut terdapat seperti profile vendor, alamat, kontak person, price list, portofolio, maupun transaksi dari konsumen jika ingin menggunakan jasa vendor ini. Web Company Profile Double A Production merupakan suatu sistem untuk mempromosikan vendor terhadap konsumen, serta khususnya sebagai media transaksi. Maka dari itu, web ini harus dibuat secara rinci namun tetap dapat digunakan dengan mudah, agar user atau konsumen dapat memahaminya dengan baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kekurangan, saya pamit undur diri, terima kasih.